Nah, dari asalnya tidak berharga, jadi berharga. Awal mulanya bikin wayang sekitar tahun 2004. Dulu kan ini buat wayang teh bukan cita-cita dulu ya, bukan cita-cita. Dulu saya orang musik lah, katakanlah seperti itu ya, orang musik. Mungkin karena sudah terjawab bukan di bidangnya seperti itu, ya udah kita tinggalkan itu musik, baru lebih serius memperdalam wayang. Secara pribadi atau tidak? Kalau secara turunan, memang turunan juga. Cuma meskipun saya ada turunan dari kakek, tapi saya tidak pernah berguru membuat wayang. Tidak pernah berguru. Ya katakan otodidak karena berdasarkan bisa menggambar atau bisa melukis gitu ya. Pertama-tama sih coba-coba dulu. Berapa kali gagal gitu ya. Udah gagal kita buang, gagal buang seperti itu dan seperti itu gitu ya. Suatu saat bikin wayang agak-agak halus sedikit mungkin ya. Halus sedikit lah, dibilang halus masih jauh. Agak halus sedikit. Setelah itu kita finishing, coba-coba finishing, memberanikan diri kita masukin ke toko. Meskipun secara pribadi saya kurang percaya diri dengan karya saya. Ya. Ternyata alhamdulillah toko menerima. Sampai saat ini masih banyak pesanan. Berarti otomatis itu satu jawaban bahwa karya saya bisa diterima. Setelah itu ya semakin semangat karena dari karya kita bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah setelah itu baru lebih serius lagi mendalami wayang. Cuma kita wayangnya khusus wayang-wayang souvenir, bukan wayang-wayang panggung gitu ya. Wayang-wayang panggung kita bikin karena masih jauh skill ke arah sana. Ya untuk sementara saya memperdalam wayang-wayang miniatur dari ukuran 30 cm sampai 20 cm sampai 17 cm. Persiapan miniatur wayang golek ini disebut miniatur karena benar-benar miniatur gitu ya, dengan ukuran 20 cm gitu ya. Bukan wayang panggung tapi ini wayang khusus buat pajangan rumah. Bahan-bahan yang dibutuhkan ya kayu limbah, gergaji, pisau raut, terus golok, bor, terus cat, thinner, vernis, dempul, dan talak duko. Koas bermacam ukuran dari yang kecil sampai yang besar. Terus kita untuk finishingnya kita pakai koas bikin sendiri. Kalau beli dari toko emang nggak ada, kita bikin dari bulu kucing. Nah ini seperti ini koas dari bulu kucing ini, kecil, produksi sendiri, bikin sendiri ini. Ini kegunaannya ini buat bikin alis dan mata, biar kelihatannya indah. Ini lebih rapi daripada kuas-kuas yang lainnya, seperti ini. Untuk bahan baju kita pakai kain beludru dan manik-manik, payet kayak gitu ya, mute, benang kayak gitu. Disulap dengan semuanya dengan manual, tidak menggunakan alat peliuran atau mesin. Kita pure tangan, karya tangan gitu ya, handmade. Terus Kain batik buat sarung atau pakaian bawah wayang. Terus bambu untuk menggerakkan tangan. Bahasa daerahnya orang bilang itu tuding biar tangan itu bisa gerak-gerak gitu ya. Kayak tusukan buat ke badannya biar bisa gerak, nengok. Kita pakai bambu. Untuk sementara wayang dibuat seperti itu biar ringan digerakannya. Kecuali kalau bikin patung kayak gitu emang agak keras sedikit. Dibuat dari kayu limbah seperti ini. Ya lebih bagus kayu yang baru, kita berhubung agar lebih kreatif lagi kita
limbah daripada dibuang kita bikin jadi uang gitu ya. Seperti kayu kaso jenis alba biar gampang dibentuk. Contohnya seperti ini. Orang bilang ini kayu kaso, ya, albasia seperti ini. Per piece bisa satu kepala itu durasinya paling 15 menit. Satu kepala itu belum tangan, belum badan, belum baju, dan lain-lain, belum dicat gitu ya. Durasi pembuatan dari satu kepala wayang miniatur. Dari 3 jari ini dengan lebar kayu seperti ini bisa jadi satu pasang. Kita buat wayangnya Rama Sinta pasangan. Kalau luar negeri itu Romi dan Juli mungkin ya. Oh ya, pertama-tama 3 jari ini dipotong selebar telunyuk seperti ini. Kita bagi dua ini. Setelah dibagi dua terbelah ini, baru kita dibikin pasung agak miring. Ini untuk satu kepala posisinya miring, jadi kayak opal, agak memanjang sedikit gitu. Nah udah itu ya kita dihalusin sesuai karakter atau tokoh wayangnya, baru kita ukir. Setelah diukir diamplas biar bekas-bekas rautannya atau bekas-bekas goresan pisaunya itu hilang. Setelah itu kita pakai dempul, udah itu diamplas lagi, udah amplas, baru kita dimeni. Jadi biar pori-pori kayunya nggak ada, hilang. Setelah dimeni kering, setelah kering 1 kali ngemeni, terus kering kita meni lagi. Setelah 2 kali kering baru kita amplas. Setelah diamplas kita kasih dasar. Sebelum dikasih dasar ya kita buang dulu bekas amplasannya, debu-debu kayak gitu ya, kita buang dulu biar bersih. Baru kita kasih dasar cat pakai cat duko warna putih. Nah, setelah putih mengkilat baru kita dikasih gradasi warna. Setelah digradasi baru kita kasih garis-garis biar kelihatannya indah. Mau kita bentuk bunga, mau kita bentuk ornamen apa gitu seperti itu. Nah setelah itu baru dihias mata, alis, bibir seperti itu. Nah itu tahap finishing seperti itu. Tahapan 1 itu kepala. Kalau kelebihannya kita sebenarnya tergantung finishing kita dan kerapian kita, terus enak dinikmati, seperti itu aja sih. Karena ini tidak banyak memerlukan warna gitu ya, seperti bajunya biru, sarungnya biru, nggak ribet. Beda dengan wayang-wayang untuk di panggung-panggung harus warna-warni gitu. Yang saya rasa seperti itu. Yang namanya kita bikin wayang, kita bermain dengan alat-alat tajam kayak pisau, golok gitu ya, sering kena tangan gitu ya. Yang namanya belajar itu pasti kena tangan dulu. Contohnya penanggulangannya yang namanya luka gitu ya, keluar darah seperti itu ya kita otomatis diobatin. Tapi nggak kapok-kapok karena antusias sekali pengen bisa bikin wayang gitu. Untuk pertama ya memang kendala yang tadi ceritakan ya, memang susah untuk menjual karena kita belum percaya diri dengan karya-karya saya. Gitu. Setiap perjuangan masih kendalanya ada, tapi pembuatan wayang mah nggak begitu banyak kendala. Sumber limbahnya gampang ditemukan, kayak renovasi rumah misalkan kayu-kayu yang lamanya itu meskipun udah lama, udah tua seperti itu masih bisa kita manfaatkan. Dipilih yang bagus-bagusnya kita jadikan wayang bisa, terus seperti di toko-toko kayu mebel kayak gitu ada juga kan sih penjualan kayu limbah begitu. Sangat mudah didapat. Manfaat buat orang lain ya tentu ada sih. Seperti kita bisa memperdayakan ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu misalkan yang bukan nganggur sih, maksudnya mengisi waktu luang kita
suruh bikin baju wayang, kita ajarin baju wayangnya seperti ini, kita kasih contoh satu, terus caranya seperti ini sini. Nah mereka alhamdulillah bisa gitu. Alhamdulillah sampai saat ini mata pencarian saya terarah dari pemanfaatan limbah. Ya, contohnya seperti ini dari tusuk sate, kurang dibuang. Kalau kita mah sayang, udah kita bungkus aja. Nah ini juga kayak gini kan udah dibuang ke tempat-tempat sampah yang mau dibakar kayak gitu. Kalau kebetulan nemu ya saya ambil untuk dijadikan miniatur wayang golek. Tujuannya ke depannya udah barang tentu itu melestarikan budaya Sunda. Salah satunya wayang golek dan seni sungging. Maksudnya bukan melukis ya, bukan melukis. Kalau untuk di wayang golek itu, kalau wayang golek apapun wayangnya yang namanya menghiasi wayang golek dengan cat itu namanya sungging, menyungging gitu, bukan mengecat atau melukis gitu ya, menyungging. Ya selain menyungging, ya otomatis ini seni ukir. Yang namanya dari kayu kita medianya pisau ya otomatis diraut. Selain diraut ya diukir juga. Seperti kita membutuhkan ornamen-ornamen di kepala wayang itu kan ada siger, ada susumping, ada mahkota. Nah seperti ini. Sebelumnya kayak gini lah. Sebelumnya kayak gini. Ini udah diraut halus dari bagalan kayu. Nah, jadinya seperti ini. Akhirnya enak dipandang. Sebelumnya kita nggak enak memandang. Akhirnya karena dengan seni, ya orang yang nggak tahu seni ini dibuang, gitu. Dibuang aja, bakar gitu ya. Kalau kita nggak sih, kita pungut aja dibikin seperti ini. Jadi enak dipandang. Juga lumayan lah untuk dijadikan uang. Seni Sunda sih banyak, cuma yang saya bisa ya seperti ini wayang golek. Saya ikut melestarikannya khususnya Jawa Barat. Wayang tuh dari Jawa, Jawa Tengah ya, setiap daerah pasti ada wayang, cuma untuk wayang golek khususnya dari Jawa Barat seperti itu. Mudah-mudahan wayang banyak digemari lagi, terutama orang-orang lokal. Kadang-kadang orang-orang lokal tuh jarang mempunyai wayang, meskipun itu dari daerahnya sendiri. Kenapa yang menikmati itu banyakkan dari luar negeri, dengan orang-orang kita jarang ingin memiliki. Harapan besarnya ya seperti orang-orang lokal, khususnya daerah Jawa Barat, harus mencintai karya dari Jawa Barat sendiri lah, gitu.